Tasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir. Pembahasan berikutnya ini adalah menurut pendapatnya yang menulis kitab tauhid, ada ciri-ciri yang disebut sebagai golongan yang selamat. Tapi yang bagian kedua itu adalah 12 poin itu, mungkin belum tuntas tapi bisa dibaca sendiri di bagian akhir. 12 poin itu menerangkan tentang orang kalau mau menempuh jalan yang selamat, mengikuti nomor 1 sampai nomor 12 itu. Di antaranya adalah nomor 1 misalkan taltazimu minhaja Rasulillah fi hayatihi, mengikuti caranya hidup Nabi dalam dan para sahabatnya setelah Nabi, yaitu Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal tiza'. Jadi kalau ada perbedaan dalam bidang akidah dan ibadah, itu rujukannya adalah dalil Quran dan hadis. Nomor 3, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Tidak mendahulukan nasihatnya siapa saja, tapi yang didahulukan adalah nasihat dan dawuhnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, firqatun najiyah ta'tabiru tauhid, selalu memelihara kemurnian tauhid. Bukan karena saya yang membacakan isinya kitab tauhid ini, tidak. Dengan tanya siapa saja, itu jelas akidah itu yang paling utama dalam hidup itu. Di negara kita saja, ketuhanan yang Maha Esa itu diletakkan di nomor 1. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang saya mau membahas yang bagian nomor 3, yaitu ciri golongan yang selamat. Bahasa Indonesia aslinya alamatul firqatin najiyah. Orang boleh sependapat, boleh tidak, tapi mari dikritisi. Dikritisi itu dikritisi. Yang salah bisa dikoreksi gitu loh ya. Saya sering kali kalau pengajian itu menawarkan begitu. Barangkali ada yang salah. Orang tidak boleh a priori, walah apa wis aja diwaca, jangan begitu. Itu bukan watak sebagai orang yang muslim dan muslimah, soleh solihah, itu tidak.
dibaca, dimengerti argumentasinya mana, dalilnya mana, pendapatnya ulama, baru dipakai. Yang enggak ya ditinggalkan. Apa kata kitab ini? Nomor 1. Al-firqatu najiyahum qillatun bainan nas. Da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah-tengah banyaknya manusia. Oh, kalau begitu yang benar yang selamat itu ukurannya bukan banyak dan sedikit. Kan begitu toh? Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan memang yang sedikit itulah yang mendapatkan pertolongan dari Allah ketika orang itu berpegang pada agama yang benar. Itu dalilnya. Tuba lil ghuraba unasun solihuna fi unasin su'in kathirin. May ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Beruntung sangat besarlah bagi orang-orang yang apa? Asing. Jangan diartikan orang asing itu orang yang tidak warga negara. Bukan. Orang asing itu Pak. Bukan artinya orang asing itu orang yang tidak pernah dikenal. Bukan. Atau orang asing itu orang yang tidak warga negara. Bukan. Tapi asing itu pakai coro Jawa itu aneh. Orang yang berpegang teguh pada sunnah, pada akidah yang betul, di tengah-tengah rusaknya masyarakat, itu aneh. Ya begitu loh. Orang ini mana-mana banyak orang bohong, dusta ini dan sebagainya. Tapi kok ini situasi begini ada orang jujur. Aneh enggak orang ini? Aneh. Makanya Nabi Muhammad itu dianggap aneh saat itu. Asing. Jadi keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang yang soleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Unasun solihun, orang yang soleh, fi unasin su'in kathirin, di tengah-tengah orang yang tidak baik, tapi orang yang tidak baik itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang nah begitu. Nah ini yang harus kita rebut. Orang yang mohon maaf satrul aurah, menutupi aurat, itu bisa di tengah-tengah banyak orang yang tidak menutup itu, maka kita yang menutup itulah yang dianggap apa? Asing. Jangan asing. Saya kok keringnya asing gitu. Asing. Makanya saya terangkan bukan asing yang bukan warga negara itu, aneh. Ya, di tengah-tengah orang mengikuti majelis taklim dengan khusyuk, serius, banyak orang tidak begitu. Ini yang sunnah banyak ditinggalkan orang. Diurut banyak lagi Bu. Orang punya hajat, misalkan manten, mau mantu, mudah-mudahan kita dapat putra-putri kita dapat yang soleh dan solihah. Ya, umumnya begini, orang itu di sini tuh pakai hitungan ini, hitungan itu dan sebagainya, pakai upacara ini, upacara itu, yang di syariat nggak ada, tapi orang ini kok aneh. Begitu sudah oke, menentukan harinya, dinikahkan gini dan sebagainya, lo kok gitu toh? Gitu. Kalau di tengah-tengah masyarakat, mohon maaf, yang sering pakai perhitungan ini, perhitungan itu, hari baik, hari tidak baik, lalu kita nabrak itu, asing enggak? Nah itu loh maksudnya. Saya selalu menceritakan ada salah seorang ibu di majelis taklim Nurjannah di Rungkut. Satu ketika memberi undangan kepada saya, Ustadz saya mau mantu. Ustadz kalau bisa Rabu monggo, insya Allah Bu, kapan? Lalu saya mendoakan barakallah. Ibu ini ngomong gini, nah ini yang penting ada hubungannya dengan ini. Ini kan syura Ustadz,
Tapi saya sudah tidak ngereken begitu-begitu karena sudah ngaji tauhid. Oleh banyak orang tidak boleh, tapi saya nabrak aja. Benar, betul Bu. Ya, terong kok dipelintir biru. Omongannya wong kok dipikir ngeluh. Loh ini temenan Bu. Tapi yang itu tadi omongan saya sendiri, bukan omongannya Ibu tadi. Saya tanya, umumnya kalau suro banyak orang mau mantu apa enggak? Tapi ini nabrak. Asing, aneh. Kalau bisa kita itu yang orang yang sudah beragama, yang sudah berpegang teguh pada itu, begitu-begitu itu dasarnya pakai agama saja. Enggak enak Pak, dirasanya ya itulah risikonya. Enak mana? Enggak disenangi orang sama enggak disenangi Allah? Enak disenangi Allah, disenangi apa? Manusia. Loh iya temenan. Banyak di masyarakat begitu-begitu itu. Orang sak kampung ngomel aja, tapi dia emangnya lu gue pikirin gitu loh. Jalan terus. Insya Allah kalau kita bisa begitu masuk dalam hadisnya Nabi ini. Beruntunglah, untung besar bagi orang yang begitu itu tadi. Ya. Tuba lil ghuraba unasun solihuna fi unasin su'in katsirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang yang bermaksiat jauh lebih banyak daripada orang yang taat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang berbuat syirik itu lebih banyak daripada orang yang bertauhid. Misalkan begitu loh maksudnya. Kalau saya pakai istilah yang berbeda lagi, orang yang melakukan kebid'ahan itu lebih banyak daripada orang yang mengikuti apa? Sunnah. Saya tidak ngerasani cuma cerita. Loh ya temenan Bu. Ramadan kemarin, ini kan ngaji setelah Ramadan baru kali ini kan? Yang di sini, enggak saya itu maksud saya. Waktu saya. Ada malam selawe, ada selikur, ada telulikur, ada selawe. Selawe itu 25. Waktu malam selawe itu dalam perjalanan saya mau berangkat sholat taraweh di satu tempat, mendengar berita dari radio Surabaya. Apa beritanya? Ya bukan berita, ngobrol, menceritakan acaranya Kelana Kota, berita dari mana-mana itu. Di Gresik, terutama di dekat makamnya Sunan Giri, itu penuh sesak, macet, total, mandek, jegrek. Kenapa? Banyak orang dari daerah-daerah yang datang ke situ, pakai mobil, pakai bis, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu, mendatangi makamnya Sunan Giri. Ini sudah tradisinya malam selawe. Mengapa kok begitu? Orang meyakini mencari keberkahan Lailatul Qadar itu di dekat makam Sunan Giri. Sekarang saya tanya, yang disunahkan oleh Rasulullah itu kalau malaman 21 dan seterusnya itu di masjid apa di makam? Kalau masjidnya itu penuh sesak semuanya, syiar enggak itu? Nah, tapi makam yang ramai. Ini mohon maaf saya enggak mengolok-olok, tapi itu nyata. Jenengan tanya ke siapa saja, monggo. Mana Pak Ustadz, Pak Kiai? Yang sunnah itu. Loh ini kan contoh. Masjid-masjidnya kosong melompong. Tapi mulai sore sudah penuh di situ. Dan saya punya tulisan di koran, saya gunting, namanya Kleping. Ya, sekarang nggak ada anak begitu itu. Saya ini kan jadul. Apa judulnya?
memburu Lailatul Qadar di dekat makam Sunan Giri. Persis dengan itu. Itu 5 tahun apa 6 tahun yang lalu di Quran. Makanya kita itu harus cerdas. Orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Baca kitab, baca hadis, tanya sama Pak Ustadz. Mana yang sunnah dengan begitu itu tadi? Nah. Oh Pak Ustadz, nomor 1 ini berarti ukuran kebaikan dan kebenaran itu bukan karena mayoritas dan minoritas. Jawabannya? Iya. Ada enggak di masa utawa wong saitik mene enggak? Walaupun saitik, walaupun akeh, yang penting orang itu harus sesuai dengan agama. Itu ukurannya yang baik. Enggak enak Pak sendirian di kampung, enggak masalah Bu. Umumnya begini, sampean tidak ikut umumnya karena yang umumnya itu tidak sunnah, sampean orang umum. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang apa? Syukur. Mohon izin saya bukakan kitab yang lain. Ini kitabnya, bukan kitab itu. Saya biasanya begitu kalau ngaji supaya ikut juga merasakan isinya kitab ini. Kitab ini judulnya Syarhu Masailil Jahiliyah. Keterangan-keterangan tradisi pikiran jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Dalam kitab ini ada 100 judul. Kitab ini baru saya ajarkan di Mojokerto, Masjid Darul Aitam. Kemarin Ramadan orangnya ikut hadir ke sini. Al-Mas'alatul Khamisah dalam kitab ini. Masalah yang kelima, dari 100 masalah itu. Masya Allah, ini kalau dipelajari itu 9-10 tahun baru khatam. Ya kan? Kalau 1 bulan kali. Belum liburnya. Apa katanya al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima? Ada hubungannya dengan itu tadi. Inna min akbari qawaidihim al-ightiraru bil akthar, menisbatkan tradisi jahiliyah itu menisbatkan kebenaran itu pada jumlah yang banyak. Annahum yastadilluna bil aktsarina 'alal haqqi, mendalilkan, mengargumentasikan bahwa benar itu karena mayoritas. Ngerti maksudnya? Kayak yang saya omongkan, mosok wong sakmene kae kalah. Kalau pikiran itu kena ini bab 5 dalam kitab Masailul Jahiliyah. Annahum yastadilluna bil aktsarin 'alal haqqi wa yastadilluna bil aqallin, ya, aqallin 'ala ghairil haqqi. Mendalilkan barang benar itu karena mayoritas dan mendalilkan barang salah itu minoritas. Jadi kalau ada kampung sekian ribu, sekian puluh ribu orang, hanya ada 1-2 tok yang mengikuti sunnah. Dia itu loh cuma berapa orang, berapa gelintir di sini. Mosok mengalahkan orang yang banyak. Bisa saja orang banyak ini malah naudzubillah salah kan? Maka pedomannya harus pakai ini. Kalau kemudian dia meyakini kebenaran itu karena mayoritas, ya, tanpa dalil, saya ulangi, tanpa dalil, maka itu kena termasuk pikiran apa? Jahiliyah. Oleh Nabi enggak boleh, walaupun sendirian. Nah, itu harus siap begitu itu. Tapi tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kewajiban kita mendakwai orang lain. Enggak mau Pak Ustaz, angel tuturane, ya wis terserah. Ya toh? Ini bukan karangan saya. Annahum yastadilluna bil aktsarina 'alal haqqi
wa yastadilluna bil aqallina ala ghairil haqqi fama kana alaihil aktsar indahum wal haqqu. Maka menurut mereka jumlah yang banyak itu pasti benar. Tauhid enggak. Tergantung. Kalau yang jumlah banyak itu tidak menurut dasar, tidak pakai dalil, dan yang jumlahnya sedikit pakai dalil, ya bisa ya. Yang benar itu yang sedikit. Yang paling bagus kalau jumlahnya banyak tapi pakai dalil, maka yang dikerjakan itu apa? Benar. Kan begitu Bu ya? Nah begitu. Orang sekian banyaknya ini. Ada berapa ini sekian banyaknya? Ya sekian banyak karena saya nyebut di masjid lah. Begitu saya main masuk di lapangan, kumpul dengan sekian ribu orang, ya, sak kepel, cuma sedikit, nggak masalah. Ya, kalau yang sedikit itu di jalan yang benar. Famakana alaihil aqall fahuwa ghairul haqqi. Sing jumlahnya saiki itu enggak benar. Ngomong gitu itu pikiran ini, pikiran jahiliyah. Makanya tadi malam saya cari kitab di kitab jahiliyah itu. Saya baca tadi pagi, saya siapkan, memang sengaja saya bawa. Cocok dengan judul itu. Ya, hadza huwal mizanu 'indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Itulah yang dilakukan jahiliyah di dalam hal menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Caranya menimbang hak dan batil itu bukan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan argumentasi, kalau itu agama, bukan berdasarkan pendapat dan pikirannya ulama, berdasarkan hadis dan Quran, tapi berdasarkan banyaknya yang mengikuti atau sedikit yang mengikuti. Syukur, ini syukur bahasa Arab, maka syukur itu. Bukan syukur orang bawa soto ke watengan ya kemudian tiba syukur, bukan itu. Bukan itu. Syukur kalau jumlahnya banyak, tapi juga apa? Benar. Ayo, kita kasih contoh, tapi ini bukan politik ya, memberi pencerahan aja. Ada pemilihan RT, RW, lurah, kepala desa, atau camat, sembarang lah pokoknya, sampai presiden. Misalkan, wong ini karangan saya, yang B ngajinya, masaluhum tauqodanan. Walaupun ini Al-Quran saya mutlak, dan situasi saat itu adalah menjelaskan orang kafir itu mayoritas ketika Nabi awal-awal dakwah itu. Tapi bisa kita pedomani sampai sekarang bahwa ukuran kebenaran itu bukan mayoritas gitu loh. Kalau mendasarkan kebenaran itu mayoritas, bisa kena ini, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bagaimana supaya kita tidak sesat dari jalan Allah? Ya ngaji, pedomannya itu ada. Lanjut Bu. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Iya tabi'una illa dhanna. Mereka itu mengikuti persangkaan, tidak berdasarkan dalil, Quran, hadis, enggak. Maka di kitabnya panjenengan itu bisa langsung ditulis baca surat Al-An'am ayat 116. Bacanya nanti enggak apa-apa. Tapi ini saya tambahi keterangannya seperti begitu. Inhum illa yakhrusun. Monggo Bu. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Wal mizanu laisa huwal kathra wal qillah. Timbangan benar itu bukan karena jumlah banyak dan jumlah sedikit. Ya kalau timbangan temenan itu antara 2 daun timbang itu, 2 timbangan, yang ini 10 kilo, ini 1 kilo, ya mesti aja berat yang mana? 10 kilo. Tapi timbangan ini maksudnya adalah menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Bukan karena minoritas dan mayoritasnya itu. Fal mizanu laisa huwal kathrah wal qillah. Timbangan itu bukan banyak dan sedikit. Balil mizan huwal haq. Timbangannya itu benar apa enggak. Nah itu yang saya katakan, kalau itu orang yang suka cara mau memilih RT sampai milih apa saja, ya di daerah tadi ada kriterianya 1 sampai 10 dan atau 20.
Pendidikannya bagaimana, ininya bagaimana, kemampuan intelektualnya bagaimana, manajerialnya bagaimana, tingkat emosinya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Faman kana 'alal haqqi wa in kana wahidan. Bisa juga orang itu di atas jalan yang benar wa in kana wahidan. Walaupun dia wa in kana wahidan. Bisa juga orang itu 'alal haqqi di atas jalan yang benar wa in kana wahidan. Walaupun orang itu apa? Sendirian. Ya ini wahid itu satu, tapi kalau ini ya konteksnya apa? Sendiri. Dewian Pak, enggak ada, enggak masalah Bu. Tapi harus tetap baik-baik dengan siapa saja, kan begitu kan? Fa innahu wal musib walladzi yajibu ala iqtida'u bihi wa in kana kathra ala batil fa innahu yajibu rabduha wa adamil iqtirari biha. Orang wajib berpedoman walaupun itu dia sendirian terhadap yang benar, dan orang wajib membuang sesuatu yang batil walaupun sesuatu yang batil itu didukung oleh banyak orang. Inilah dalam kitab yang berbeda lagi saya bawakan kitab itu adalah supaya kita ada perbandingan bahwa sebenarnya tradisinya jahiliyah atau pikiran jahiliyah itu mendasarkan sesuatu yang jumlahnya banyak pasti apa? Benar. Tauhid enggak benar yang diajarkan Nabi. Cuman di YouTube itu ada begini. Ini saya mau cerita 2 menit, boleh enggak? Nah. Saya tidak sebut materinya, apa kegiatannya di masyarakat. Ya, nanti gampang ditebak itu. Ya, bisa saja sampaikan terus nanti kepada saya itu sikapnya mendudut. Ya, makanya enggak saya sebut. Ada orang ceramah begini, mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai. Perbuatan itu, titik-titik ya perbuatannya ya. Nanti maksud saya. Perbuatan itu sudah menjadi miliknya masyarakat, mayoritasnya begitu. Itu kalau kita perangi, itu kalau kita terangkan kepada mereka, kita hentikan perbuatan itu, justru kita yang dimusuhi masyarakat. Ya, jangan emosi, ini keterangannya di YouTube kok. Saya hanya, ini jelas. Saya ulangi, perbuatan itu, titik-titik tidak saya sebutkan. Itu sudah menjadi miliknya masyarakat dan itu sudah mendarah daging di masyarakat dan mayoritas sudah begitu. Nanti kalau kita terangkan bahwa itu tidak boleh dan itu harus kita dakwai, kita hentikan, kita malah dimusuhi oleh masyarakat. Mohon maaf, sikapnya Pak Ustadz, Pak Kiai begitu boleh enggak? Menurut saya ojo diundang yang gitu itu. Loh ini temenan Bu. Wes jangan orang lain, saya sendiri. Najih Ihsan. Karena Najih Ihsan toh. Ya. Saya ngaji di Bangil. Ya sudah lama itu, ada lebih dari 8 tahun mungkin. Mulai sebelum ada jalan tol sampai ada jalan tol. Di Mojokerto juga iya, sebelum ada jalan tol sampai jalan tol. Ya, tapi tolnya Mojokerto itu mahal. Wis tidak makasih itu. Begitu saya bukakan, saya terangkan isinya kitab hari pertama, baik di Bangil, Masjid Al-Hidayah maupun di Mojokerto, Masjid Darul Aitam. Ada yang tanya, Ustaz, di sini ini kebanyakan masyarakat itu masih lengket dengan budaya gini-gini itu loh, berlawanan dengan isinya tauhid itu. Kalau diterangkan nanti gimana Ustaz, kan buyar semuanya orang. Apa jawaban saya? Loh Mas, yang tanya masih muda. Nabi itu juga sendirian waktu itu. Menerangkan kepada umat dan masyarakat. Tapi lama-lama Nabi banyak pendukungnya. Karena yang diterangkan Nabi itu benar. Dan Nabi insya Allah tidak pernah mengolok-olok orang. Lah saya mengikuti itu. Kapan ngertinya umat dan masyarakat ini kalau tidak diterangkan? Yang begitu salah, yang ini benar. Ngerti maksud saya? Yang terakhir itu. Halo?
Sama ini kok nggak setuju gitu ya Mas. Kapan masyarakat itu ngerti ini yang benar dan ini yang salah? Kalau tidak diterangkan mulai sekarang. Tapi dalam keterangannya harus baik. Ketika orang tidak mau nerima, urusannya orang itu sendiri. Ya, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Aku menghormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan. Qadarallah, bukan karena saya, naudzubillah min dzalik, sampai sekarang sudah berjalan 8 tahun, kitabnya sudah khatam, no problem, nggak ada masalah. Iya. Saya awal datang ke sini ngaji nggak sekian banyaknya jamaahnya. Betul Bu ya? Ini loh yang sepuh-sepuh ini yang lama-lama mengikuti. Oh iya. Orang harus semakin ingin tahu mana Pak Ustaz gitu loh. Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan dimudahkan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sudah jelas-jelas tahu bahwa itu bukan ajaran, dilaksanakan itu gimana? Pengalaman saya di 2 tempat itu sampai sekarang berjalan terus. Saya mau resign, mengundurkan diri, tidak boleh. Oh jangan Ustaz. Kenapa kamu? Itu saya mau ganti masjid di dekat Surabaya dan Sidoarjo, kan gampang, setengah jam sudah sampai. Lah di sini itu bisa kan 1 jam kadang-kadang. Ya, oh jangan Ustaz, kitabnya belum khatam. Ya nanti kalau khatam, wabillahi taufik wal hidayah. Nggak boleh. Bukan karena saya, tapi orang itu harus diberitahu memang ini loh yang berdasarkan yang benar. Jadi balik ke kitabnya halaman 13. Kitab itu menjelaskan al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas. Golongan yang selamat jumlahnya sangat apa? Sedikit. 2. Al-firqatun najiyah yu'adihimul katsiru minan nas wa yuftaruna 'alaihim wa yunabazunahum bil alqab walahum alladzina qala Allahu anhum. Apa Bu terjemahnya? Tulisan yang besar-besar itu. Monggo. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Ya, sekarang saya tanya. Apakah orang yang mempelajari tauhid ini cari musuh? Halo? Enggak. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang mempertahankan tauhid ini dimusuhi? Loh. Ini nanti tak tunjukkan Bu. Ya apa sih wong-wong ya? Nabi itu bukan hanya dimusuhi, kalau perlu ditangkap, ya. Saya beri contoh. Kurang 15 menit waktunya. Saya beri contoh ya. Ada orang namanya Abdus Somad. Loh, jangan tertawa dulu. Siapa ini? Petani. Loh, makanya belum selesai kok tertawa sampean. Sawahnya banyak, tambahnya banyak, kebunnya banyak. Petani modern dia. Begitu panen, duitnya banyak, dia kepingin santai-santai bersama keluarga, melihat masjid-masjid bersejarah di negara-negara Asia Tenggara. Boleh toh? Maka Abdus Somad yang petani tadi mengajak keluarganya ke Singapura, dolen ke sana. Dengarkan cerita saya mulai dah. Pertanyaan saya, Abdus Somad yang petani ini disuruh pulang nggak sama orang Singapura? Duh. Disuruh pulang, iya apa enggak? Enggak. Saya enggak mengikuti mulai dari awal.
Loh, omongan saya tadi loh. Ada orang namanya Abdul Somad, petani. Loh, jangan dirubah. Ternyata sampai niki tell me. Telah mikir. Petani sawahnya banyak, tambahnya banyak, panen raya luar biasa, dijual. Dapat duit banyak. Jalan-jalan ke negara-negara Asia Tenggara. Ingin melihat kemajuan Islam di daerah-daerah negara-negara lain. Salah satunya disuruh pulang. Kalau perlu, Abdul Somad, orang sekampung kamu ajak ke sini semuanya, biar negara saya ini tambah kaya. Kamu kan belanja di sini kan? Nah, negaranya dia tambah kaya karena didatangi oleh Abdul Somad, sak krunya, sak rombongannya, kalau perlu sak kampung suruh datang semuanya. Ada orang lain lagi, namanya juga Abdul Somad, nama kan bisa sama toh? Ustadz, kiai, mubalik, ceramah kemana-mana, banyak orang senang dengan ceramahnya, tidak membeda-bedakan golongan, bolak-balik dalam ceramahnya itu kafir, 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 kata Ustadz Abdul Somad. Dan dia tidak sependapat kafir itu jangan diganti dengan non-muslim. Kalau diganti dengan non-muslim maka ayatnya bisa berubah. Qul ya ayyuhal non-muslim. Sudah capek berdakwah ke sana kemari, kepengen santai-santai memperkenalkan keluarganya tentang kemajuan Islam di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Singapura yang dikunjungi. Disuruh pulang nggak ya? Yang ini disuruh pulang, ya kan? Mengapa Abdul Somad yang pertama tidak disuruh pulang, yang ini disuruh pulang? Bukan Abdul Somadnya yang disuruh pulang, tapi apanya? Dia tidak senang dengan Islamnya ini loh. Orang benar, orang baik, orang jujur, tapi nggak disenangi. Ngerti maksud saya? Makanya jangan tertawa dulu sebelum selesai ceritanya. Masya Allah ya, ternyata yang dimusuhi itu ada, musuh tauhid itu ada. Tapi orang yang belajar tauhid kayak saya, kayak kita semuanya tidak mencari musuh. Bisa membedakan? Nah, begitu. Apa tadi terjemahnya? Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan dengan gelar sebutan yang buruk-buruk. Coba jangan sebutkan. Nabi dulu diberi gelar apa? Disebut-sebut apa yang jelek-jelek sama orang kafir itu? Satu apa? Majnun, gila. Terus ahli sihir. Apa lagi? Syair, sastra. Ahli sastra. Pancen Muhammad itu pintar mensihir orang. Nah, jadi omongannya enak, bagus, menarik, banyak orang tertarik, itu dianggap apa? Sihir. Nganeh-nganehi dianggap apa? Gila. Oh Ustadz, kalau begitu cirinya golongan selamat itu kalau dimusuhi orang. Iya, menurut kitab ini. Saya belum dimusuhi, berarti belum selamat. Bukan begitu. Kalau orangnya baik-baik semuanya, teman kita, sahabat kita, ya nggak ada yang musuhi. Iya toh? Tapi kalau ahli tauhid itu di tengah-tengah orang yang tidak ahli tauhid, inilah yang dimusuhi. Ya, ada dalilnya, bukan karangan sendiri. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Apa Bu terjemahnya? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Wes. Yang dimusuhi tadi siapa menurut ayat ini, Bu? Siapa? Nabi. Dua, bertanya, kenapa Nabi gak dimusuhi? Kenapa kok Nabi dimusuhi?
Jangan lupa karena Nabi mengajarkan tauhid. Andai kata Nabi Muhammad itu begitu umur 40 tahun jadi Nabi, terus dakwah pertama itu, orang-orang jahiliyah, orang kafir, saya ini Nabi. Sebenarnya kamu minum minuman keras itu tidak boleh, coba itu tetanggamu, teler itu. Misalkan begitu. Terus begitu. Pakai akal mereka kira-kira. Oh iya benar Mat itu. Ya, benar. Oh ini orang kafir jahiliyah kok. Ngomongnya ya benar Mat itu. Kalau itu diterima. Orang-orang kafir jahiliyah, mari kita mengumpulkan harta benda untuk menyantuni itu loh. Sahabat-sahabatmu yang tidak bisa. Kemarin kan tidak begitu. Dimusuhi tidak kalau begitu kira-kira? Tidak. Karena misinya Nabi itu adalah misi tauhid. Orang kafir tidak boleh nyembah ini semuanya. Ini apa semuanya? Yang kamu buat-buat sendiri kamu sembah. Sana loh nyembah Allah. Sampai nanti kalau nyembah ini semuanya sampai mati masuk neraka. Dimusuhi nggak begitu? Ini dalilnya. Apa tadi Bu terjemahnya? Diulangi lagi, monggo. Dan demikianlah kami dijadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Ya, berarti ketika ada nabi sudah Allah sudah menyiapkan ada musuh enggak? Siapa musuhnya Bu? Monggo. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Saya tanya, semuanya harus bisa menjawab. Jin sama manusia, manusia sama jin. Menurut ayat ini yang didahulukan antara penyebutan antara jin sama manusia, manusia sama jin, itu siapa? Sepakat? Jelas bisa dibaca ayatnya. Tapi sekarang saya mau membacakan ayat tidak bisa dibaca tapi didengarkan tok. Lalu setelah saya membaca ayat, saya tanya, yang didahulukan dalam penyebutan antara jin dan manusia, manusia sama jin, mana yang didahulukan? Ayatnya begini. Siap semuanya? Loh, jangan ngantuk Bu, ini serius ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang didahulukan? Nah, berarti responnya bagus. Terus ada satu lagi ayatnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang didahulukan? Jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal. Yang didahulukan? Saya ulangi. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa yang didahulukan? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi yang didahulukan? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas yang didahulukan? Semuanya jin. Enggak usah geger sama tonggo nih. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini enggak katut. Minal. Nah, yang didahulukan? Tapi yang di kitabnya panjenengan itu yang didahulukan siapa? Manusia. Mengapa kok ayat itu yang didahulukan manusia kok tidak jin? Karena nabinya itu dari manusia, karena nabinya itu ketok, karena nabinya itu yang dibawa oleh nabi itu pelajaran yang sangat penting, maka nabi diberitahu, hei nabi, musuhmu itu adalah setan dari manusia yang terlebih dahulu. Bukan siapa? Jin. Tapi ada enggak musuhnya dari jin? Ada. Loh, sampai di situ Allah itu loh menerangkan. Berarti orang yang mendakwahkan tauhid, belajar tauhid, ada kemungkinan dimusuhi oleh setan dari unsur manusia dan jin. Tapi hati kita, pikiran kita tidak boleh mengarah ke siapa saja. Tidak boleh begini, oh kalau begitu tonggo saya itu Pak Ustaz. Jangan. Ya toh?
Masya Allah, ini loh Allah yang dawuh. Nabi itu pasti dimusuhi. Lah ngapain Nabi kok dimusuhi? Karena Nabi mengajarkan tauhid. Yang prinsip di situ. Makanya tadi kita kasih ilustrasi. Kalau Nabi itu dakwah pertama, hei orang kafir, sampean tidak boleh minum khamr itu. Ih tonggomu teler kabeh, nggak bisa kerja. Masuk akal nggak gitu? Kamu tidak boleh berzina. Kalau itu enggak, iya benar Muhammad itu. Nah gitu loh. Tapi begitu melarang nyembah ini, nyembah itu, wis ndak karu-karuan. Nah, jadi, tapi mohon maaf selama pengalaman saya, bukan karena saya, naudzubillah min dzalik, itu tidak pernah sekian puluh tahun, tidak pernah kemudian dimusuhi orang. Berarti masyarakat kita baik semuanya kan? Hanya 2 tempat atau 3 tempat ngoyo-ngoyo minta saya ngaji, begitu saya jelaskan gitu sudah sampai dari separuh, kemudian dihentikan tanpa memberitahu saya. Alhamdulillah. Nah, iya. Saya didatangi sendiri, tidak datang rumah, tapi datang di tempat pengajian. Misalkan, oh iya Pak, Bu, besok saya ngaji di sini, kalau mau ketemu saya di situ. Saya didatangi ke situ. Kemudian saya diberi surat, ini surat pohon permohonannya Pak Ustadz supaya ngaji tauhid. Ya, lalu saya terangkan ngaji. Tidak tahu sampai bab berapa begitu. Berikutnya tidak salam, tidak kalam, la salam wala kalam, tidak memberitahu, tiba-tiba berhenti ngajinya. Tidak apa-apa. Ada masjid yang ganti takmir, begitu takmirnya ganti, saya ditelepon Ustadz ngajinya diberhentikan. Alhamdulillah. Hanya 2 itu. Apa kalau begitu di situ itu setan tak pasal rendah? Jangan. Enggak boleh. Ganti ustadz lain yang lebih baik. Kan begitu kan? Lebih cocok. Lebih cocok menurut syariat. Wes, nanti tambah keliru nanti ya. Jadi setan-setan dari unsur manusia dan jin ada enggak? Lalu tadi ayatnya ada, berarti apa? Ada. Ya. Caranya gimana? Modusnya setan-setan dari golongan jin dan manusia atau manusia dan jin tadi? Monggo. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Ya, sebagian mereka membisik-bisikkan. Membisik-bisikkan itu berarti dari mulut ke telinga. Iya toh? Namanya bisik-bisik itu ya dari mulut ke telinga. Oh, nah sekarang pertanyaan, lebih dahsyat mana bisik-bisiknya setan dibandingkan dengan bisik-bisiknya tetangga? Apalagi tetangganya merangkap jadi loh ini temenan Bu. Tapi mohon maaf bahasanya saya buat happy gitu ya. Bukan kalau saya ngajinya pakai bahasa kita, bahasa ini agak susah. Saya tarik bahasanya, saya rendahkan, yang penting bisa diterima. Berikutnya nomor 3 ya. Khina madah. Nah ini berikutnya wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumunahu as-sadiqul amin. Apa Bu terjemahnya? Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada Abdullah maksudnya ya kan? Bapak Indi wis mati bapak. Arek iku jujurnya, bagusnya luar biasa. Aku enggak ada orang anak kecilmu anak muda kayak Muhammad itu. Kan begitu kan? Begitu dari Nabi umur 40 suruh dakwah menjelaskan tauhid, berubah enggak pikiran? Kok boleh ngono arek iku nah. Kena jin itu majnun. Loh, iya ini jelas dalilnya ada. Makanya kita jangan mengolok-olok. Orang tidak sependapat, enggak apa-apa. Itu urusannya orang itu sendiri. Bukan urusan kita. Ya. Wis diterangno Ustaz enggak mau, ya terserah. Ya, tapi jangan didalili lakum dinukum waliyadin. Itu untuk orang kafir, bukan untuk sesama umat Islam.
Nomor 3, su'ila Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas anil firqatin najiyah faqala humus salafiyun wa kullu man masya ala tariqatis salafis salih Rasulullah SAW wa sahabatuhu wa kullu man sara ala minhajihim. Nah ini Syekh Muhammad bin Bas, Abdul Aziz bin Bas, ini ulama Arab Saudi. Ada yang menyebut orang ini buta. Jangan kalau tidak haji lalu ditempatkan di Aziziyah di antaranya, itu di situ di depannya itu ada masjid besar namanya Masjid bin Bas. Ya kayak di Indonesia itu ada masjid namanya Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ada masjid namanya Wahid Hasim, pendirinya NU, ya, begitu loh ya. Tapi ketika orangnya sudah wafat, kalau masih hidup ya jangan. Nanti tambah gede ndase orangnya. Masjid Najih Ihsan, jangan. Apa kata Syekh Abdul Aziz bin Bas? Monggo. Nomor Syekh 3. Abdul Aziz bin Bas ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf yang setiap orang yang mengikuti jalan para as-salaf as-salih. Salaf itu maksudnya orang zaman dulu. Zaman dulu itu para sahabat dan para tabi'in zaman Nabi. Kebalikannya dari salaf itu kholaf. Nah kalau ada orang sekarang, mohon maaf dengan segala hormat, sepertinya tampilannya orang salaf tapi kelakuannya tidak, berarti dia tidak termasuk bagian dari salaf. Pengajian taklim salaf, tapi dia tidak mengikuti yang diajarkan Nabi, berarti itu cuma sekedar apa? Nama. Apa arti sebuah nama? Ya, itu maksudnya. Setiap orang yang mengikuti jalan para as-salaf as-salih, Rasulullah, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Sekarang kita ini hidup di 2022, ada kemungkinan masih dijamin keselamatannya kalau kita ini mengikuti caranya salaf? Masih ada kesempatan untuk mengikuti para salaf zaman dulu? Masih. Saya bacakan ayatnya. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Ini zaman Nabi kan? Bukan panjenengan, tidak masuk di sini. Berikutnya, minal muhajirin wal ansor, terdiri daripada orang muhajirin dan ansor. Termasuk kita? Enggak, sekarang masih hidup kok. Ngerti maksudnya? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Pada orang muhajirin dan ansor. Ada terusnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Takallamu fil fusulil qadimah min hadzal kitab min aqidatil firqatin najiyah. Nah, monggo. Itulah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Terus pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah golongan yang selamat, yaitu golongan yang mendapat pertolongan. Semoga kita termasuk mereka yang berakidah al-firqah. Jadi nanti akan diterangkan lagi siapa-siapa lagi golongan yang selamat, siapa-siapa yang mengikuti, gitu loh maksudnya. Ini kan baru 3 judul loh dari 45 judul, berarti kurang berapa? 42. Tapi sudah siang. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan sekeluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.